Jadi 40 hari itu apa? Untuk mantapkan di sini. Tapi sekarang tanya sama Abah Hanum, tak ada lagi suluk, kata Abah Hanum. Yang ada, dia bilang khalwa fil jalwah, kau menyendiri dalam keramaian. Itu istilah Abah Hanum dulu. Abah Hanum ni mujaddid dia. Kau berkhalwat dalam keramaian, kau di mall tidak masalah, tapi hatimu bersama itu dia. Itu konsep Abah Hanum dulu. Kau di pasar, orang ramai, tapi hatimu bersama Tuhan. Makanya tanamkan, ditalkin bibit zikir dan diamalkan. Nanti dimanapun kau berada, ramai ke, sepi ke, hatimu tidak sunyi daripada Tuhan. Ini konsep Abah Hanum. Dia bilang khalwa fil jalwah, menyendiri dalam keramaian. Apa menyendiri? Hatimu menyendiri bersama Tuhan dalam keramaian. Itu maksudnya. Jadi sekarang macam mana ni? Konsep uzlah tidak lagi, cuma untuk dikaji boleh. Kalau Nabi sudah bilang sampai saatnya seperti itu, yang pertama kita uzlah. Tapi konsep Abah Hanum indah sekali, ya. Bahkan orang bilang anak isteri jadi fitnah, menjauhkan kepada Allah. Tak, Abah Hanum tak begitu dia. Anak istrimu jadikan dia alat untuk dekat kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Yang nasihat berikutnya dari pengarang kitab wa alzamil uzlata, yakni wa azlamil ujlah, hendaklah kalian berujlah. Ada ustaz namanya Maulana Uzlah Maulana, bukan? Itu nama. Berarti dah ngasingkan diri itu. Uzlah Maulana. Biasa di sini, Pak. Ya, biasa semua. Jadi nama ini kadang-kadang kan doa tu. Al-uzlah tu berarti menyendiri, menjauhi orang banyak. Itu uzlah namanya itu. Kalau al-khawat lain lagi, yang mengasingkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini wa alzamil uzlah, hendaklah kalian beruzlah. Uzlah ini sebenarnya memisahkan diri dari orang. Nah, orang yang dipisahkan ini tidak semua orang. Artinya yang tidak mendukung untuk engkau bisa ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, bahkan menggodamu untuk jauh daripada Allah, itu yang harus dijauhi. Ya, itu yang sebenarnya itu. Karena pergaulan ini, mohon maaf, pengaruhnya kuat. Nah, orang itu agamanya, kata Nabi, menurut siapa yang dia berteman. Nah, jadi kira-kira orang-orang yang melarikan kepada Allah, yang menjauhkan kita, bahkan menggoda kita untuk dekat kepada Allah, ini yang harus kita uzlah dari orang tersebut. Nah, Nabi Muhammad SAW, beliau beruzlah itu namanya bertahanus di Gua Hira. Tapi ingat, bukan tujuannya menghindari orang, tapi mencari jati diri, menemukan Tuhan. Nah, jadi uzlah, khalwat itu ada itibak kepada Nabi Muhammad SAW.
Tapi kita buat begini ini kadang-kadang kita tu berdasarkan petunjuk guru mursyid. Kalau mengasingkan sendiri nanti tak jadi apa-apa. Ya, sendiri mengasingkan diri apa mau dibuat? Tak ada penuntun, tak ada pembimbing. Nanti malah salah nanti. Nanti maka kita jelaskan ini ya. Kita jelaskan. Banyak tujuan uzlah ini. Tujuannya bagaimana konsep untuk memperbaiki diri mendekati kepada Allah itu uzlah. Tapi uzlah ini dulu, sekarang sulit dilakukan. Tapi kalau dilakukan silakan. Kalau tidak pun ada konsep lain dari guru kita. Ya. Nah, sekarang kita bahas uzlah dulu. Fa inna fiha, maka sesungguhnya padanya, pada uzlah tersebut, khairat dunya wal akhirah, ada kebaikan dunia dan akhirat. Memang secara agama sih dunia akhirat baik. Ya. Nah, waqad ru'ya syaikhan, sungguh telah diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih ini. Ya, dari Bukhari dan Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anna rajulan, bukan bersabda ni ya. Anna rajulan qal, seorang laki-laki berkata. Dia bertanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayun nas afdalu ya Rasulullah? Ya, mana manusia yang paling afdal, yang paling utama ya Rasulullah? Dia tanya dengan Nabi. Qala, Nabi jawab, rajulun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah taala. Orang yang paling utama, kata Nabi, seseorang yang berjihad dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah. Jadi di masa Nabi ini ibadah yang paling afdal ya ini. Kena jihad dengan dirinya, dengan harta di jalan Allah. Nah, itu kalau tak punya harta, maka jihad dengan dirinya. Kalau ada harta, harta-hartanya pun ikut jihad untuk membantu perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma man? Nah, orang bertanya tadi nambah lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah setelah orang yang berjihad dengan diri dan hartanya? Qala rajulun ya'tazilu fi syu'abin min asy-syu'ab ya'budu rabbah, yakni seorang laki-laki yang berujlah. Laki-laki yang berujlah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Di sini diartikan syu'ab ini gunung. Ya, daripada gunung kepada gunung yang lain. Tapi ada hadis yang lain, kalau kau tinggal di suatu tempat yang fitnahnya begitu besar, kemaksiatannya sudah merajalela, lebih baik kau uzlah. Ini boleh? Boleh ini uzlah ni, Pak. Kalau negeri itu sudah susah untuk diperbaiki, maka lebih baik engkau uzlah. Ini kata Nabi, ini ingin menyelamatkan agama. Nah, ini hadis sahih ni. Nabi ngomong begini ada alasannya. Alasannya apa? Nah, kalau satu tempat itu sudah merajalela kemaksiatan, kebaikan sudah susah dicari, agamamu menjadi rusak, uzlahlah sudah. Ya, ujlah kalau gitu. Tapi Pontianaknya gimana ni? Masih aman. Pontianak jangan kita pergi ke mana-mana lagi. Kecuali di Solo ya, Pak. Ya, kalau ada rumah di tempat lain. Kalau tak ada rumah gimana? Tapi di Pontianak insya-Allah masih aman. Ya, yang beriman masih banyak, masjid banyak. Ya, masih aman. Kawan yang baik-baik masih banyak. Itu yang penting kita lihat keadaan ujlah ini. Nah, kemudian wa kana sirri rahimallahu taala. Sirri di sini Sirri Saqati maksudnya ya. Seorang ulama besar sufi ini. Sirri Saqati ini tak kahwin. Ya, dia tak kahwin. Maka jangan heran nih, ada ulama yang kahwin, ada yang tak kahwin. Nah, jangan buruk sangka dengan Nabi. Oh, Nabi Muhammad banyak istrinya. Ingat, umatnya bisa tak kahwin, apalagi Nabi. Ya, yang bisa tak kahwin ini yang kuat. Kuat apa? Kuat menahan. Nah, yang tak kuat menahan hati-hati, harus kahwin, wajib dia. Ya, maka saya bilang Nabi Muhammad tak kahwin tak masalah, cuma orang tak faham. Umat yang ni susah ni. Kenapa kau kahwin ni? Ikut Nabi. Kenapa nambah bini? Ikut Nabi gitu. Oh. Ini kan nama ngeles namanya, Pak. Ya. Jadi ini Sirri Saqati ini dia tidak kahwin ya. Tapi ingat,
dia bisa jadi wali Allah walaupun tak kahwin. Kok kita ni tak jadi apa-apa pak kau tak kahwin, ya bahaya. Takutnya bukan jadi wali Allah, ya jadi wali sebalik itu. Kerana mohon maaf ini godanya berat, maka orang kahwin lebih selamat. Siapa yang kahwin separuh agama telah diraih, ya falyattaqillah fil nisfil baqi, tinggal dia bertakwa kepada Allah separuhnya lagi, sempurna dah dia. Sudah kahwin, ibadah takwa kepada Allah, sempurnalah agama kita. Nah cuma Sri Sakati ini waktu dia meninggal, ini kisah dia ni ya, Sri Sakati ini waktu dia meninggal itu, nah maka murid-muridnya banyaklah bertemu dalam mimpi kepada beliau ini. Murid-muridnya tanya, ya Syekh, bagaimana keadaan guru di sana? Aku alhamdulillah, tempat aku baik, aku diberi Allah nikmat dalam kubur. Cuma satu yang aku ni kurang pas masih. Kenapa? Aku tak sempat kahwin. Sungguh tempat nikmat tu pak, di dalam alam barzah masih tak sempurna dia kalau tidak kan, tidak kahwin. Tapi ingat, dia tak kahwin tetap dia punya alasan, ya, kena banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sri Sakati ini berkata, man arada ayyaslama lahu dinahu, siapa yang kepingin selamat agamanya, wa antastariha badanahu, siapa yang mengistirahatkan badannya, artinya relax hidup itu, wa yaqilla ghammahu, dan sedikit susahnya, falyatazilin nas, hendaklah dia menjauhi manusia yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai semua manusia, bahaya juga ni, artinya manusia yang melalaikan kepada Allah SWT. Makanya dulu saya menempuh jalan ini, itu guru pesan hijrah lah kata dia. Hijrah kata dia. Hijrah itu apa? Hijrah maknawi. Jadi kau lihat kawan-kawan yang tak mendukung jalan ini, jangan ikut. Kalau jumpa beri salam, ngomong sekedarnya, tapi akrab jangan. Gitu dia, ya kan? Paham ni? Untuk akrab jangan, karena akrab ini maaf ada gesekannya. Tapi kalau kita ketemu sekedarnya beri salam, ngomong seperlunya, tak masalah. Tapi untuk akrab jangan. Yang penting kau hijrah. Hijrah itu 3 tahapan kata dia. Pertama, hijrah dari negeri maksiat menuju negeri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kau tobat kata dia. Kemudian yang kedua, hijrah dari lalai menjadi ingat kepada Allah, ambil zikir. Gitu deh. Talqin langsung zikir. Nah, sekarang ni sedang berjalan hijrah dari jasad menuju roh. Inilah dia. Jadi kita bertarikan ni Pak, akhir endingnya apa? Hijrah dari negeri jasad menuju roh. Jadi mudah-mudahan tidak lagi jasad yang beribadah, tapi mudah-mudahan roh kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zikir ni Pak, tujuannya kita bisa ibadah kepada Allah dengan roh, bukan lagi dengan jasad. Nah, itu guru pesan begitu, 3 tahap kau hijrah. Tinggalkan orang yang melalaikan kepada Allah, yang taat boleh. Berangkat yang pertama dari taubat kepada Allah, yang kedua ingat kepada Allah, yang ketiga usahakan rohmu bisa ibadah menyembah Tuhan. Itu maksudnya. Nah, ini zikir ni Pak, mohon maaf arahnya ke sana nanti. Nah, sekarang ini kita masuk pertengahan. Nah, sedang berjalan nih. Ingat, mudah-mudahan tembus kepada roh kita, ya, senantiasa bisa bersama Tuhan, insyaallah, amin. Nah, jadi dibilang apa pesan tadi? Yang mau selamat agamanya, insyaallah agama kita selamat kalau kita menjauhi orang-orang yang melalaikan kepada Allah. Yang keduanya, badan kita ni istirahat, tak capek. Artinya apa? Kita hidup ni berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Yang ketiganya, hilang sedikit susah. Kalau kita bergaul dengan orang yang alim, dekat kepada Allah, susahnya hilang. Tapi kalau bergaul sama orang yang jauh kepada Allah, tambah susah. Nah, hati-hati kalau ada masalah, jangan konsultasi kepada orang yang keliru. Tambah pusing Pak, tambah susah. Tapi kalau kita datang kepada orang yang dekat kepada Allah, insya-Allah ada obatnya. Saya dulu kalau tak ada guru, udah Pak, tak tentu saya ni. Ya, saya berhenti bekerja. Saya bekerja perusahaan swasta. Saya berhenti, alhamdulillah ada guru yang bimbing, kita pun jadi terarah.
Ya, jadi waktu saya belajar tu goyang juga. Belajar 7 tahun. Gimana nih? Guru bimbing. Belajar saja. Dengan belajar tadi insya-Allah Allah akan bimbing kita dengan hidayah. Ya. Kadang dulu maaf sama kita mengalami hal yang sama. Dipusingkan masalah rezeki. Kadang-kadang saya belajar, kadang-kadang tak muncul. Guru tanya ke mana? Nih, apa yang kau susahkan? Masalah rezeki. Dihiburnya tu. Orang yang belajar ini, kalau dia sabar, rezekinya dibimbing Allah. Sedikit berkah. Yang penting berkah, apalagi banyak. Tapi guru tadi menyatakan, yang tak kau minta dikasih sama Tuhan. Yang diminta sabarlah, kata dia. Nah, mana yang tak minta tu? Kau makan hari-hari, makan. Itu yang tak pernah kau minta. Hari-hari kau diberi oleh Tuhan. Nah, tapi dengan ada guru tadi ini, hati kita menjadi tenang, Bang. Makanya kita perlu guru. Kalau tak ada guru ni kacau kita. Nak belajar dengan Nabi, mana ketemu Nabi? Orang bilang ikut Nabi, ikutlah, ke mana kau ikutnya? Paling-paling kau baca hadis. Tapi kau tak ada guru yang membimbing, goncang kita. Ya, makanya guru tu bagi saya orang tua lebih tinggi dari orang tua. Kenapa? Dia bisa beri nasihat, beri ketenangan. Orang tua ini mendikte, kita terima apa? Dia mendidik kita tapi mendikte. Tapi kalau guru tu memperbaiki hati kita kepada Tuhan. Nah, orang tua ni kalau dia ngerti agama nak, kadang-kadang ada orang tua yang tak ngerti agama, dia suka mendikte kita, kau begini. Terima je lah. Tapi kalau guru bukan mendikte tapi memperbaiki agama kita. Sehingga kita bisa tenang menjalani kehidupan ini. Nanti insya-Allah jamaah nanti akan bisa lihat nanti betapa besar syafaat guru kita nanti di hari kiamat itu. Benar. Ya, kerana orang tua kita waktu berbakti, tetapi syafaat itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya, kemudian satu lagi ya. Tambah lagi ni ya. Wa yu'ayyadahu hadis la ya'tiyan nas la ya'tiyanna 'alan nas, diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'tiyan nas, maaf, macam mana ya? La ya'tiya 'alan nas, ya, zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman nanti. Wallahu alam. Ini apa kau dah sampai atau belum? Kita tak tahu ni. Akan datang suatu masa kepada manusia nanti, kata Nabi, la yaslamu lidhi dinin dinahu. Tidak akan selamat orang yang beragama agamanya, illa man farra bidinihi, kecuali dia menyelamatkan agamanya, min qaryatin ila qaryatin, dari satu kampung kepada kampung yang lain, wa min syahiqin ila syahiqin, dari satu puncak kepada puncak yang lain, wa min hajarin ila hajarin, dari satu batu kepada batu yang lain, katha'labil ladzi yarur, seperti musang mengasingkan diri. Allahu alam. Ini saya ini tak boleh pastikan apakah akan datang atau dah lewat, wallahu alam. Boleh jadi sesuatu ini belum datang kepada kita. Ini mohon maaf, ini akan terjadi, kata Nabi, manusia itu akan mengasingkan diri. Itu tadi, kerana kerusakan sudah sangat merajalela. Cari orang baik pun dah susah. Berarti ini kata Nabi bilang, boleh dah ujlah. Kau akan lari satu kampung. Berarti kampung lebih aman daripada kota. Kan kampung tu. Nah, berarti pusat maksiat di mana? Di kota, bukan di kampung. Maka kita akan mengasingkan diri ke kampung-kampung untuk menyelamatkan agama kita ini. Nah, ini wallahu alam, kita pun tak bisa pastikan. Bagi saya ini, sekarang ini orang yang baik masih banyak. Tapi kalau sudah merajalela kejahatan, orang baik sudah susah dicari, nah maka jalan ini harus ditempuh. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Macam mana zaman itu? Hadis yang lain, orang megang agama itu seperti megang bara api, kata Nabi. Kira-kira tahan tak megang bara api? Kayu dibakar merah, peganglah tu, pasti lepas. Seperti itulah keadaannya orang dengan agamanya. Kalau udah macam ini, maka lebih baik uzlah, ya, ajak uzlah Maulana tu.
Yuk kita mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang udah agama itu seperti memegang bara api. Tapi sekarang sih insya-Allah masih megang kayu gitu. Kayunya agak panas sikit lah. Ya, kena hawa panas, kayu masih bisa dipegang. Tetapi kita tak tahu yang akan datang. Kalau orang baik sudah susah dicari, ibadah sudah sulit dan sebagainya, kebenaran jadi batil, batil jadi benar. Udah begini, la talbisul haqqa wal batil, bercampur dia antara baik dengan yang tak baik, sama. Yang baik dibilang tak baik, yang tak baik, kalau dah begini ini susah ni. Itu berarti fitnah akan datang kepada kita ini. Ya. Dan mudah-mudahan bagaimana kita menyikapi makna uzlah ini? Gini. Dalam tarekat itu, ya. Dalam tarekat itu ada namanya suluk. Suluk itu diperlukan 40 hari di bawah bimbingan mursyid. Ini saya lihat dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Sumatera. Gurunya Syekh Jalaluddin Bukit Tinggi. Sekarang ada muridnya namanya Buya Mustari. Dia masih ada di Sidoarjo. Cuman badannya gemuk. Gemuk betul. Murid-muridnya di Pontianak ni, saya biasa ketemu beliau kerana dia gurunya ipar saya. Ya. Waktu itu kami tanya, gimana Buya? Ada ke suluk sekarang ni masih? Dia bilang, kami masih suluk tapi tidak 40 hari. Berapa hari Buya? 3 hari ya, kata dia. Dikurangi lagi dah tu. Karena situasi tidak memungkinkan. Apalagi kita tinggal di perkotaan macam ini. Suluk itu kita tinggal di situ, dipasangkan kelambu tu. Buat kelambu, ikat kelambu masuk ke dalam, tidak keluar-keluar. Keluar tak keluar makan, keluar tak keluar salat. Dalamnya berzikir terus. Dalam kelambu tu. Dulu 40 hari. Tapi ingat di kampung-kampung, begitu selesai panen, ada masa tenggang tu kan, istirahat tu, itu 40 hari itu dipakailah suluk. Tapi sekarang tak ada lagi. Ya, tak ada lagi. Kenal tak Habib Muhsin Al-Hidwan di Pontianak dulu? Beliau mursyid tarekat Naqsyabandiyah Mazhariyah dan ikut suluk bersama Syekh Jalaluddin Bukit Tinggi. 40 hari selesai. 40 hari selesai. Dan dia dipuji itu oleh gurunya, keberhasilan rohani dia. Jadi 40 hari itu apa? Untuk mantapkan di sini. Tapi sekarang tanya sama Abah Hanum, tak ada lagi suluk, kata Abah Hanum. Yang ada, dia bilang khalwa fil jalwah, kau menyendiri dalam keramaian. Itu istilah Abah Hanum dulu. Abah Hanum ni mujaddid dia. Kau berkhalwat dalam keramaian. Kau di mall tidak masalah, tapi hatimu bersama. Itu dia. Itu konsep Abah Hanum. Kau di pasar, orang ramai, tapi hatimu bersama Tuhan. Makanya tanamkan di talqin bibit zikir dan diamalkan. Nanti dimanapun kau berada, ramai ke, sepi ke, hatimu tidak sunyi daripada Tuhan. Ini konsep Abah Hanum. Dia bilang khalwa fil jalwah, menyendiri dalam keramaian. Apa menyendiri? Hatimu menyendiri bersama Tuhan dalam keramaian. Itu maksudnya. Jadi sekarang macam mana ni? Konsep uzlah tidak lagi, cuman untuk dikaji boleh. Kalau Nabi sudah bilang sampai saatnya seperti itu, yang pertama kita uzlah. Tapi konsep Abah Hanum indah sekali. Ya. Bahkan orang bilang anak isteri jadi fitnah menjauhkan kepada Allah. Tak. Abah Hanum tak begitu dia. Anak istrimu jadikan dia alat untuk dekatkan kepada Tuhan. Bisa. Yang penting bapaknya harus berzikir. Suaminya harus berzikir. Itu dia. Jadi Abah Hanum itu saya lihat mujaddid. Biasa aja dia. Tapi konsep zikir itu dipakai. Jangan lupa Tuhan. Ya. Bagi orang-orang yang dekat kepada Allah itu apa? Al-ghaflatu 'anillah, lalai kepada Allah, asyaddu min dukhulin nar, lebih berat daripada masuk neraka, kata dia. Lupa kepada Tuhan lebih berat masuk neraka. Dia neraka tak ada apa-apa daripada kau lalai kepada Allah. Maka konsepnya mau selamat, jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan. Pasti kau selamat dunia dan akhirat. Itu konsep daripada Abah Hanum. Jadi kita ini disuruh apa? Paling riadah latih diri.
Saya diberi Abah Ali itu amalan tak perlu kau uzlah, kata dia. Yang penting bagaimana konsep engkau untuk mengamalkannya. Jadi waktu saya ingin meningkatkan amalan saya itu, dikasihnya amalan, dan dia juga terima dari Abah Hanum, jangan menyentuh isteri 40 hari. Itu Pak, tak berat tu, bukan yang berat. Tak boleh bersentuhan kulit ni. Kalau bersentuhan kulit batal, balik awal lagi. Itu saya ngakui saya batal beberapa kali, sampai yang ke-6 baru berhasil. Batal ulang awal, batal. Dan puasa kafarah tu Pak, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Itu puasa. Malam Jumaat tak boleh tidur. Malam Jumaat tak boleh tidur Pak. Pokoknya dari mulai terbenam matahari sampai terbit matahari tak boleh tidur. Tidur duduk boleh. Tidur duduk, tidur ini. Tidur Pak. Tapi kalau dah tidur duduk 14 minit, 10 menit dah kenyang dah tu dah. Segar lagi mata tu. Tapi siangnya tidurlah. Dibalas dah itu malam tu. Cuma dia melatih kita bisa tak bangun malam. Yang penting bangun malam tu dilatih Pak. 40 hari. Yang ke-6 baru berhasil. Pertama batal, kedua batal. Nyentuh anak perempuan pun batal. Nyentuh bayi perempuan pun batal. Jadi supaya kita bisa menjaga, itu namanya mujahadah. Ada konsep-konsep sederhana tapi ampuh gitu. Tak perlu haus uzlah 40 hari di gunung-gunung, nanti hilang malah. Kasihan isteri kita nanti. Jadi kita ada konsep yang mudah, yang penting perbaikan diri, itu yang penting. Ternyata dari Abah Hanum tu amalannya seperti itu ya, untuk memantapkan 40 hari, tapi tetap aktivitas sehari-hari, bekerja dan sebagainya. Makanya kita aktivitas jangan tinggalkan. Yang penting setelah ditalqin, amalkan zikir, insya-Allah. Yang mudah-mudahan kita dapat konsep khalwah fil jalwah, menyendiri hatimu kepada Allah dalam keramaian. Itu yang penting. Dalam masjid bersama Allah, di luar masjid, itu yang penting tu. Kan banyak orang ingat Tuhan dalam masjidnya, tapi di luar, ini tidak. Maksud Abah tu, kau berkhalwat dalam keramaian, dimanapun, di pasar, di mall, di masjid, dalam hutan, sama nanti insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, segala itu cukup ya, dapat dipahami. Selesai tu kan? Ya, selesai dah. Ya, masih ada waktu sedikit, silakan. 3 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.